ngomel-ngomel itu dia tinggalnya di mana? Di perumahanku dan di perumahan Jojoran. Oh. Lebih di jalan rayanya. Bukan jalan raya, di gangnya menuju Dharma Indah. Kedengeran tuh sampai situ? Dengar. Sakit kepala, migrain, tekanan darah naik. Sampai pindah. Itu beli rumah lagi demi ini atau WA Eri Cahyadi direspon? Ini roti buat ibu. Saya gak usah. Solusinya apa ya Bu? Ini saya nggak punya, nggak mau roti wes, nggak usah roti lah. Padel sedang menjadi salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Namun, di sejumlah lokasi, kemunculan lapangan padel juga memunculkan keluhan dari warga sekitar, termasuk Surabaya. Apakah kebisingannya benar-benar mengganggu? Atau ini hanya bagian dari konsekuensi hidup di kota besar? 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty 休息。Buat teman-teman yang mau ikutan tour Intan Dynasty dan Xiao Village, kita mengadakan tour ke Zhangjiajie, Fenghuang, Furong di bulan September dan Chongqing dan Chengdu di bulan November. Masih ada spotnya ya. Pada saat itu China lagi masuk musim autumn, jadi pas cantik-cantiknya. Keberangkatan ada dari 2 titik di Jakarta sama Xiao Village, di Surabaya sama saya. Kalau teman-teman luar Jawa kesulitan mampir ke Jakarta atau Surabaya, mau land tour only juga boleh, atau kita bisa membantu uruskan tiket dari kota kalian. Harganya terjangkau dan rutenya kita sudah ngebikin yang seenak mungkin supaya waktu itu nggak habis di jalan. Kalau teman-teman mau tanya-tanya atau mau cek itinerary-nya, teman-teman bisa WA admin tour yang linknya ada di deskripsi. Liburan itu penting loh untuk menjaga kewarasan otak kita. Ayo kita kasih reward buat diri sendiri. Okay, let's start! Hari ini kita kedatangan tamu C. Felicia yang lagi viral di Surabaya. Saking viralnya sampai kalau aku ngetik keyword di Google Felicia Pedal itu keluar loh C, berita nih banyak. Jadi guys, ceritanya C. Felicia ini rumahnya itu sebelahan persis sama lapangan padel di Surabaya. Namanya adalah Atlas, dan C. Feli ini terganggu sama suaranya doang atau ada yang lain? Suaranya doang, sama sebetulnya masalah elevasi bangunan juga. Dia kan lebih tinggi dari rumahku. Jadi waktu hujan itu air yang kena gentengnya kita itu overflow. Oh. Tapi yang paling utama suara. Oh, oke. Parkir enggak? Parkir enggak, karena kita kan dapat belakangnya aja. Oh. Mereka parkir dari depan kan. Oh, ini Cece di belakangnya, berarti tetangga belakangnya gitu. Tetangga belakang. Oh alah, oke. Sebelumnya itu rumah kosong. Sebelumnya itu adalah lapangan parkirnya Atlas Sport Gym dan kolam renang. Oh, itu kalau sebelumnya enggak ada masalah. Jadi lapangan parkir itu enggak masalah. Enggak ada masalah. Paling cuman masalah-masalah minor ya, misalnya mobil alarm rusak nggak mati-mati. Terus belakang itu juga ada lapangan basket outdoor. Jadi ya nggak terlalu mengganggu sih, normal aja. Nggak membuat orang kepingin protes apa, wih rame gitu, nggak. Kayak, oh ya ada orang main basket ya udahlah. Terus sejak kapan itu dibuat lapangan padel? Padel itu kurang dari setahun sih. Kurang dari setahun. Itu Cece tahu awalnya kalau itu bakal dijadikan lapangan padel? Awalnya nggak tahu, cuman tahu dia ada kegiatan ngecor, kegiatan pembangunan lah. Itu warga situ, termasuk aku, pernah komplain ke Atlas juga waktu dia pembangunan akibat rame. Dia ngecor itu setiap hari jam 2 pagi, jam 4 pagi, nah gitu. Kita komplain baik-baik, by WA. Terus, oh ini kok rame ya? Besoknya dia jawab, oh ya Bu, nanti saya sampaikan kepada manajemen. Oke, besok udah nggak terlalu gitu, lumayan. Nanti beberapa hari gitu lagi, kita komplain lagi. Oh ya maaf, oke, ya pokoknya gitulah. Dan kita juga nggak tahu itu bakal dibangun lapangan apa, terus akan mengganggu atau enggak. Karena kita berpikir itu kan tanahnya dia. Jadi ya sebenarnya haknya dia mau udah ada izin atau belum atau apa itu nggak ada masalah. Terus ternyata aku kan ada kerjaan di Bali juga.
rumah di Bali juga. Waktu aku lagi di Bali sebulanan, 2 bulan gitu. Waktu setelah itu balik ke Surabaya, loh kok udah berdiri ya ini bangunan apa gitu. Kok konstruksinya itu bukan dinding. Konstruksinya itu fiber. Jadi lapisan tipis gitu yang dibaut-baut-baut, dia kelihatan kayak tipis gitu sehingga waktu dibaut dia kayak bergelombang gitu. Mungkin nanti bisa dilihat fotonya. Nah, dari situ ini apa gitu. Nggak lama ada suara itu tadi rame, riuh. Seperti suara orang teriak-teriak, suara bola pakpok-pakpok. Tak banding-bandingkan lagi, oh ini mungkin padel ya. Dia kan pasang plang padel, atlas, bla bla bla. Oh padel. Waktu itu aku masih merasa ya udahlah padel ya, mungkin lagi tren FOMO gitu. Kapan itu? Itu kejadian berapa bulan yang lalu. Waktu aku pulang ke Surabaya. Nah, setelah itu kita masih berpikir positif, ya oke lah, nanti biarin aja. Namanya olahraga, ya nggak masalah gitu. Iya, nggak nyangka bakal. Ternyata suara padel itu Ganggu banget. mengganggu banget, terutama dalam jangka waktu lama. Somehow itu menyentil saraf kita kayak pok, teriak-teriak itu consistently dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam dia. Jadi berapa jam tuh? 17 jam. Setiap hari 17 jam. Tanpa berhenti. Non-stop. Karena waktu itu dia baru buka lagi rame. Belum bangun nih kita. Jam 6 dia udah riuh. Rame, pakpok, terus teriak-teriak. Weh, kayak gitu-gitu. Terus Itu belas nggak dipasangi peredam? sama sekali. Makanya aku juga bingung. Pertama kali kan kita awam ya. Jadi kan merasa ini apa sih kok tak lihat-lihat itu bangunannya berongga-rongga gitu. Belakang juga berongga-rongga. Ya mek fiber itu toh. Fiber itu toh. Dan ada rongganya ya untuk mereka kan ventilasi. Mampus. Iya. Oke. Nah itu terus ditambah blower. Pertama aku nggak menyadari blower itu ribet juga gitu. Tapi tetanggaku yang depan rumah ini kayak itu loh blowernya itu loh. Tak lihat, oh iya blower juga. Itu yo bising. Banget gede kan. Karena dia itu semi outdoor dan bagian depannya itu terbuka total seperti itu. Dan jarak ke rumahku itu 20 sampai 30 cm. Nggak sampai sih. Di bawah 0 sampai 30 cm. Kan dia ngesap-ngesap gitu. Nah itu lama-lama tak pikir wah ini kok disturbing ya. Kita berusaha toleransi sih awalnya kayak oh ya udahlah. Lama-lama ini kok mengganggu mental ya. Maksudnya pertama nggak bisa istirahat sebelum jam 11 malam dan jam 6 pagi sudah dibangunkan oleh padel ini. Udah nggak sehat banget. Nah dari situ aku mulai merasa gejala-gejala. Sakit kepala, migrain, tekanan darah naik, bad mood seharian, siang nggak bisa istirahat, kurang tidur, siang nggak bisa istirahat, nggak bisa kerja kalau work from home. Nah, dari situ aku berusaha sebagai tetangga, saya berusaha ngomong sama Atlas. Kayak biasanya, ini kok rame, gimana nih? Oh ya Bu, nanti saya sampaikan. Kayak gitu terus. Berhari-hari. Lip service berarti. Lip service, berhari-hari. Lama-lama susuk depan rumah itu datang ke Atlas ngamuk-ngamuk. Rame gitu. Tapi diayain aja. Oh ya, ya, sampai dia capek sendiri. Nah, capek sendiri dia curhat kan. Wis percuma yuk gini. Was, oke. Terus habis itu, wah gimana ya? Intinya saya cuma berpikir bagaimana cara menghentikan hal ini dah. Langsung saya laporlah ke pengaduan yang Pak Eri. Yang di web itu tuh. Iya. Warga Surabaya itu tuh. Iya, Eri Cahyadi. WA Eri Cahyadi. Direspon. Dikirimlah Satpol PP ke situ. Nah, sejak dikirim Satpol PP itu, dari pihak Atlas, itu HRD-nya datang ke rumahku pagi-pagi. Ya, saya mau datang untuk Bu, menanggapi soal kebisingan. Oh ya, silakan. Saya ya seneng-seneng aja ya. Mungkin setelah pertemuan ini, permasalahan akan selesai, ya kan. Dan gak ribut gitu. Ya udah datang HRD-nya, namanya Bu Tuti. Datang pagi-pagi, bawa roti. Iya Bu, nanti akan kita tangani gini. Ini roti buat Ibu. Saya Gak usah. Solusinya apa ya Bu? Ini saya nggak mau roti, wes nggak usah roti lah. Terima kasih nggak usah roti. Saya yang butuh solusi. Oh oke, nanti kita bicara dengan manajemen. Oke, kita nunggulah. Saya nunggu. Saya bukan orang barbar ya, yang suka gegeran itu dijauhkan dari saya. Saya senang hidup tenang, damai. Iya. Ya. Terus? Tak ajak naik ke kamarku kan. Itu kan kamar bersebelahan dengan dinding padel itu. Coba Ibu dengarkan gimana.
Oh, kalau saya dengar-dengar kan itu nggak ada suara, Bu. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Oke, saya, waduh, ini orangnya itu tua, ya. Oh. AI, sudah tua, kecil gitu, gini kulah mungkin ya kalau berdiri. Itu aku Ada agak bermasalah pendengarannya gitu. mungkin agak bermasalah, mau tak bentak-bentak, saya juga bukan orang kayak gitu ya. Soft spoken nih, terlalu soft spoken ya. Mau tak bentak-bentak, rasanya coba kita sabar dulu lah. Tak bilang, mosok Bu Tuti nggak dengar. Ini kayak gini loh Bu, setiap hari. Sebenarnya nggak ada suara apa-apa Bu. Coba Bu Tuti duduk dulu di ranjang saya didengarkan. Ya kalau didengarkan baru dengar. Ya gemes ya, tapi sabar. Semua permasalahan ada jalan keluarnya. Ya udah gini aja, nanti kita bicarakan dengan manajemen Bu. Ya wis, coba diselesaikan dengan manajemen, bicarakan. Kita menunggu. Besoknya dia WA. Gimana kalau jendela Ibu aja yang kita pasangin peredam? Hah? Loh, lah terus saya kan nggak dapat ventilasi lah. Rumahku dikerekepi peredam gitu tak? Ya nggak bisa toh. Gini Bu Tuti, yang harus dikasih peredam itu padelnya. Ini logika orang normal, logika orang biasa. Harus dipasangi peredam. Tapi loh peredam itu kan mengurangi, nggak sampai menghilangkan. Benar. Mau seanu apa? Mau seapi apapun peredamnya ya tuh. Masa bisa sampai hilang-hilang? Nggak bisa. Meskipun peredam yang sangat bagus ya, ditutup 4 dimensi gini ya, kiri kanan atas bawah depan belakang tutup, itu mengurangi suara saja. Tapi tetap ada. Mengganggu. At least nggak sampai teng gitu loh. At least nggak sampai teng. Pertama saya cuma minta itu toh. Terus kasih itu sama selama kamu berdiskusi dengan tim manajemen, berdiskusi dengan nggak tahu siapa kontraktor, terserah. Padelmu itu jam operasionalnya atau kan coba jam 9 pagi aja sampai jam 6 sore. Waktunya orang kerja lah. Jadi setidaknya pagi orang nggak kaget dengan suara padel waktu bangun. Dan sore jam 6 orang pulang kerja ya udah. Jadi anggap aja kayak orang tetangga kita lagi renovasi lah. Kan dak-dok ya. Ya wis, kita loh menerima kok. Masa nggak boleh tetangga renov ya kan. Jam 9 pagi sampai jam 4 sore kadang dia udah berhenti. Nah itu totally normal ya kalau di perumahan hidup bertetangga lah. Normal. Pertama saya minta itu aja. Dia bilang nggak bisa, begini. Nanti kan BEP-nya gimana? Loh, BEP, oke, silakan dipikirkan sendiri bagaimana. Yang penting kamu mau usaha model apapun, janganlah mengganggu orang lain. Itu kan pemikiran paling dasar sebagai sesama manusia yang orang normal biasa lah. Itu standar paling basic seperti itu. Terus, oh ya nggak bisa gini. Tetaplah kita dihajar jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Padahal jam bukanya dia 6 pagi sampai 10 malam. Tapi pemain-pemainnya kan tetap ada yang extend sampai jam 11. Nah gitu. Tua kok setiap hari tanpa ampun tanpa ampun. Di situ saya mulai merasa wah iki nggak bisa diajak ngomong. Sama sekali nggak bisa diajak ngomong. Waktu rame-rame ke rumah saya itu Satpol PP, orang kelurahan, orang Atlas beramai-ramai, itu Bapak Satpol PP sih nanya ke saya, Bu, ini kalau misalnya yang dikasih peredam satu dinding aja, apakah ngefek? Saya langsung bilang, ya nggak mungkin loh Pak, itu kan satu dinding saja yang nempel rumah saya. Padahal lapanganmu ini kayak gudang kan modelnya. Iya. Terus ventilasi di dinding yang lain juga banyak, sisi depannya juga bolong. Dan ventilasi yang menghadap ke rumah saya itu juga banyak. Jelas tidak akan meredam. Ada itu orang atlasnya. Bu Tuti-nya mendengar. Tak kasih tahu, Bu Tuti, ini nggak bisa Bu, kalau cuma dinding saya saja. Harus semua. Loh, tapi bisa kok Cek, nanti satu dinding aja, ini. Menurut saya Bu, nggak bisa. Ibu mau peredam bagaimanapun, itu satu bergema, kedua itu ventilasinya itu loh banyak. Oke, nanti saya sampaikan kepada manajemen. Ya wis lah, cobalah kita dengar dulu gimana solusinya ya. Beneran, setelah itu dari pihak kelurahan sih kasih tahu gini, udah tulis pernyataan aja Bu, supaya sama-sama enak. Mau dipasang peredam atau enggak, mulainya kapan, selesainya kapan. Dia bilang, ya nanti kita bicarakan lagi. Ya wes, ya udahlah ya, dibicarakan lagi sama manajemen. Ya udah. Besoknya dia upload surat pernyataan, pakai kopnya Satpol PP kan, yang mengatakan akan ada di IG-nya. Atlas Padel akan memasang peredam yang akan selesai pada tanggal 29 Mei. Tentu untuk kenyamanan warga ini menjadi prioritas utama kami.
Itu tiap hari sebelum tanggal itu kita dihajar terus, tapi saya sabar. Katanya 29 Mei ya. 29 Mei ya kita peganglah, sabarlah. Sementara dia mencari profit terus untuk BEP kan sebelum 29 Mei katanya. Bodoh amat orang lain mau sakit, mau mati, mau apa, mau terserah. Pokoknya saya mau profit titik. Ya di situ aja kita sudah tahu ya. Sebenarnya kualitasnya orang ini seperti apa. Untungnya dia itu yang bermasalah ada di perumahan kita, Dharma Indah Regency. Coba kalau punggungnya dia itu benar-benar di kampung, ya. Udah habis dari awal. Itu yang di tempatnya dia itu kompleknya perumahan apa komersial? Yang di tempatnya dia. Yang di depan itu komersial Yang di memang? depan komersial. Oh, Tapi yang alah. katanya ya, katanya yang di depan itu komersial, tapi yang di belakang ini kan perumahan. Jadi separuh-separuh deh. Separuh-separuh. Begitu tanggal 29 selesai, kan nanya nih saya, kok masih rame ya, kayak gak berkurang apa-apa gitu. Peredammu beneran sudah mbok pasang tak? Karena di awal saya udah curiga, ini cuma gimmick aja. Masang peredam satu dinding tok, lapangan 5 yang dekat rumahku ditutup, 4 lapangan lainnya masih jalan. Dia merasa itu, dia sudah mengurangi kebisingan. Padahal sama sekali tidak, gak ngefek. Dan dipasang peredam satu dinding. Tak bilangin Bu Tuti, kan saya sudah bilang, nggak mungkin satu sisi aja ini mengurangi kebisingan. Tapi ibu kan mau nyoba, ya udah saya kasih coba dulu kok. Tapi ternyata kalau sudah tidak bisa mengurangi kebisingan, tindakan selanjutnya apa? Oh ya nanti ini cek kita bla 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 bla, gak ono juntrungane, drama kiri, drama kanan dan lain sebagainya. Udah saya per detik itu saya tahu ini orang nggak bisa diajak ngomong, tidak peduli orang lain, mungkin dapat perintah dari atasan apa nggak ngerti, ketiga mau menang sendiri, keempat mau nginjek orang. Di situ saya sadar, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan omong-omong gini aja, secara baik-baik, santai, kekeluargaan sama sekali nggak bisa. Harus jalur hukum. Jalur hukum, itu saya sadar. Jadi bagaimana nih, saya jalur hukum, saya kan juga belajar ya. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu, ternyata begini, ternyata begitu. Oke. Untuk jurnal akan saya upload dulu di sosmed supaya tahu tanggal sekian supaya ada histori. Jadi saksinya kan orang banyak nih, nggak bisa lah dia bersilat lidah. Waktu itu sudah ini itu. Nah itu sudah ada jurnal. Sebenarnya di sosmed itu tujuan saya cuma untuk journaling aja. Maksudnya tanggal sekian seperti ini, tanggal sekian seperti ini, tanggal sekian seperti ini. Nggak nyangkanya itu relate banget dengan permasalahan banyak orang tentang lapangan padel. Akhirnya di-repost. Dunia itu bukan padel, seluruh dunia. Singapura itu ada yang, tapi bukan padel, enggak tahu apa. Kayak sejenis padel gitu. Iya, cricket ball. Cricket ball. Iya. Lupa. Iya. Nah, di Jakarta juga banyak kan. Iya. Ternyata aku baru tahu juga itu di YouTube itu Jakarta kan juga bermasalah kan. Ini begitu. Surabaya ini ternyata bukan masalah baru bagi semua orang di seluruh dunia, di Jakarta, dan sekarang nyampe di sebelah rumah saya. Wah itu kayak sungguhan pening sih. Tapi yang mempermasalahkan Atlas Padel ini cuman Cece tok. Sing speak up cuman Cece tok. Yang lain-lain nih? Enggak. Rumah satu deretan itu depan rumahku kira-kira yang terdampak langsung tuh 10 rumah. Itu ngomel semua? Semua. Oh. Tapi pertama sudah ngomel ke Atlas gak ditanggepi langsung. Kedua, mereka nggak main sosmed. Ketiga, agak keder juga. Yang punya Atlas siapa? Group. 3 faktor ini. Jadi, tapi kalau saya ajak omong satu-satu, nanti itu kan saya rencana mau ada petisi gini-gini yang ada surat tanda tangan itu loh. Nanti mau ya tanda tangan. Oh ya mau, mana? Oh. Langsung semua kayak, oke, tak tanya, ayo terganggu nggak? Ya terganggu kayak, Susu terganggu nggak? Terganggu, Koko terganggu nggak? Terganggu semua. Tapi kebanyakan merasa, mana bisa kita lawan ini? Cuma saya personally tidak takut. Yang lain mungkin agak ragu ya. Saya tidak takut. Ini Atlas kan di sini ya, lah. Terus ini segini ini zona komersil. Lah terus Cece di sini ini zona perumahan. Zona perumahan. Lah sebelah Atlas ini juga usaha-usaha gitu atau perumahannya orang sing sebelahnya sini. Perumahannya orang dan tapi di dalam area parkirannya dia itu ada usaha lain juga. Lah orang sing ngomel-ngomel itu dia tinggalnya di mana? Di perumahanku dan di perumahan Jojoran. Oh. Lebih di jalan rayanya.
bukan jalan raya, di gangnya menuju Dharma Indah. Kedengeran tuh sampai situ. Dengar. Walah. Makanya yang ngomel warga Dharma Indah dan warga Jojoran. Jadi kalau itu mau kita minta petisi ya dapatnya banyak itu. Yo sih sampai 60 80 tuh. Pernah sampai 80 desibel ya kan. Iya. Itu padahal kalau itu kan 55 ya, batas ketenangan itu 55 Batas kan ketenangan. perumahan itu. Betul. Tapi ini perumahan campur komersial iku sing repot. Nanti ini kan kita udah somasi, itu tanggal 5. Heeh. Jadi nanti 7 hari setelah tanggal 5 ini mau ada musyawarah katanya. Heeh. Kalau ditanggapi, kalau nggak ditanggapi ya kita somasi kedua. Kalau nggak ditanggapi lagi kita hukum secara hukum. Nah ini Pengadilan. sekarang tiap hari CC itu tak tok terus. Iya, tapi setelah somasi tanggal 5 itu aku kan pindah. Sampai pindah. Pindah Itu beli itu beli rumah lagi demi ini atau memang punya rumah? punya rumah. Oh. Demi supaya nggak gila. Kalau kemarin muka aku udah nggak gini, udah Wah. lungset dan emosional. Oh, iya sih. Gak sehat, Tak udah kayak gini, udah gak karuan. Ini udah tidur nyenyak lah. Tapi kalau misal ini solusi menurut Cece nih, solusi terbaik kalau misalkan Cece jadi owner Pak Atlas itu gimana? Masang peredam. Kalau saya jadi ownernya Atlas sebetulnya sama-sama pengusaha ya. Oh. Logika pengusaha. Waktu ada komplain langsung cepat diperhatikan. Itu kan secara PBG dia kan udah salah tuh. Jarak dari rumahku ke rumah dia itu 30 20 cm. senti, Di iya. bawah 30 cm. Ya, di bawah 30 cm itu sudah salah. Pertama. Harusnya- Jadi, harusnya itu ada jarak sih. Coba nanti bisa dicek. Itu sekitar kalau area sport center itu 150 meter. Oh, 150 meter sama Iya. 20 cm. Waduh. Betul. Makanya. Tapi Oke. secara bangunan garis Mm-mm. setimbang bangunan itu 1,5 meter sampai 2 meter. Hmm. Itu minimum. Maksudnya itu aja dia udah salah. Jadi sebenarnya logika pengusaha ya, sebelum orang yang dirugikan ini menuntut macam-macam, Mm-mm. yang merantak, yang ini, yang begitu, yang begini, yang mempermasalahkan PBG-mu, mempermasalahkan kamu kok nggak izin warga sekitar, mempermasalahkan hal yang lain. Sebetulnya waktu ada konflik, waktu ada protes, pertama perhatiin dengan baik. Kalau saya pada dasarnya begitu suaranya silent, nggak silent nemen ya anggap aja sayup-sayup lah. Gak usah nemen-nemen nggak mengharapkan hening seperti sebelumnya, enggak lah. Sayup-sayup aja gak apa-apa. Itu waktu per detik itu ditangani dengan baik, gak masang peredam abal-abal, gak maju no orang untuk geruduk rumah saya, untuk dari dinas lingkungan hidup ada datang sekelompok dinas lingkungan hidup datang. Oh ya nanti kita bisa Bu adakan tes uji baku mutu. Oke, jadi kalau di dalam kamar saya yang terdampak berat itu mau dites pakai standar industri 85 desibel. Padahal harusnya 55. Kalau 55 udah pasti dia lewat. Nah gitu. Jadi saya ditekan terus hari itu, ditekan terus digeruduk orang 10 ada. Ditekan supaya mau uji baku mutu itu diadakan uji baku mutu dengan standar industri 85 desibel. Gimana ya? 85 itu sih mengganggu itu isa gangguan pendengaran loh. Betul. Itu kalau aku pernah baca di Google gitu, di atas 85 tiap hari itu mengganggu pendengaran itu isa-isa. Itu sudah harus pakai. Iya, batas kenyamanan penutup. tuh 55 ya tuh. Benar. Nah, itu saya setengah dipaksa untuk melakukan itu, tapi saya tidak mau. Nah itu akhirnya ditulis kan di berita acara. Ya saya minta ditulis, saya tidak bersedia karena ini rumah dan bukan pabrik begitu. Jadi standar Anda, hukum yang dipakai, peraturan itu tidaklah cocok dipakai untuk di rumah saya. Itu mereka langsung kayak gak berhasil kayak ya apa iki berunding, tidak berhasil bagaimana ini. Ya udah kita pulang dulu, pikirkan nanti cara untuk menekan yang lain dengan cara yang lain. Dan itu buat saya sangat-sangat pembodohan publik. Gembes. Satu jahat, kedua pembodohan publik. Bagi pengusaha Atlas, pengusaha yang punya Atlas. Saya sangat menyayangkan tindakan Anda yang ini karena sebelumnya saya ini member Atlas. SD loh, saya les renang di kolam renang Atlas. Saya besar gym di Atlas, segala macam di Atlas. Sampai sekarang saya masih renang di Atlas meskipun udah nggak member. Tapi ternyata dalam hal padel ini
Anda sangat-sangat meremehkan hal ini. Mungkin karena sebelumnya nggak pernah buka usaha padel mungkin ya. Ya sama, saya juga sebelumnya belum pernah punya tetangga padel gitu ya. Cobalah, kalau Anda jadi saya itu bagaimana? Itu aja lah, basic sebagai sesama manusia, itu aja. Nggak usah, oh saya punya duit, semua tak bayar, beres. Bukan itu yang dilihat orang. Dan bukan itu yang menjadi standar kita sesama manusia di hadapan Tuhan. Bukan itu. Ya dengan kesempatan ini yang dari Intan, coba nanti kalau ada yang mendengarkan podcast inilah, terutama dari pihak Atlas Padel, tolong dipikir dengan baik dan tenang, apakah tindakan Anda ini sudah benar? Anda mencari profit BEP dengan merugikan orang lain. Itu menurut saya, sebagai saya pengusaha juga, perbuatan yang sangat hina ya. Tapi kalau bagi Anda itu halal, ya terserah. Mari kita selesaikan secara hukum aja. Ada lagi yang mau disampaikan, C? Mungkin bukan cuman buat Atlas doang, mungkin siapa tahu Gubernur Surabaya nonton, Pak Wali Kota. Nanti tak tag. Oh, gitu. Oke. Kalau masukan dari saya sih untuk pemerintah Kota Surabaya, sebaiknya kalau ngasih izin padel, itu janganlah yang di perumahan penduduk. Buatlah, kasihlah izin padel itu di area komersial. Misalnya di mall, atau di gedung apapun yang jauh dari pemukiman. Karena suaranya padel ini mungkin bisa dilihat dari riset-risetnya orang-orang yang sudah ahli di bidangnya ya, bahwa dia itu hitnya itu tidak seperti basket, tenis, tidak seperti itu. Dia jauh lebih tinggi dan itu merusak saraf. Jadi untuk orang-orang yang di perumahan, pemukiman itu pasti akan terganggu. Cuma ada yang sementara speak up atau masih nanti atau dan lain sebagainya, dan itu bagi pemerintah sebetulnya itu repot sekali, akan menimbulkan begitu banyak konflik. Seperti itu, konflik dari pengusaha yang merasa, loh saya diizinkan kok, tapi konflik dari warga, ini pemerintah gimana sih, hal mengganggu seperti ini kok diizinkan. Oke, makasih C sudah bergabung di podcastnya Intan. Ya, semoga persoalan ini menemukan jalan tengah yang enak ya antara pelaku usaha dan warga. Kita sih berharap ya ada solusi yang terbaik yang bisa mengakomodasi semua pihak, pengusaha sama warga. Oke, sampai di sini dulu podcast Intan hari ini. Saya Nikuan Kancai Jen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.